Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. Hello everyone. Jadi di video kali ini kelompok kami akan melakukan kegiatan wawancara dan sosialisasi dengan materi pentingnya wajib belajar. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Afla Tirgasti absen 1. Saya Anaya Repsua Amelia absen 4. Saya Aulia Fatma Saro absen 5. Saya Fitin Bilupa Ramadhani absen 8. Saya Novika Rasyana Putri absen 21. Baik, terima kasih atas waktunya. Yuk ikuti perjalanan kegiatan kelompok kami. Halo, jadi saya Afla Tirgasti akan melakukan wawancara dengan Kepala Desa Jatisawahan. Yuk ikuti terus. Mari kita dengarkan pendapat beliau. Sebelumnya, perkenalkan diri Anda. Kenalkan, saya nama Muhammad Irfan, Kepala Desa Sawahan, Kecamatan Lingkong, Kabupaten Nganjuk. Adik-adik mau ada pertanyaan apa kira-kira? Ya baik, kita ada sedikit pertanyaan tentang pelajaran PKN untuk ditanyakan kepada Bapak. Oke. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung ke pertanyaan. Menurut Anda, kenapa pemerintah Indonesia mengadakan program wajib belajar? Ya, karena Indonesia sebagian besar penduduknya Muslim, sedangkan Muslim itu belajar itu wajib. Jadi kewajiban untuk menuntut ilmu itu ada di dalam Islam. Jadi seperti jenengan ini pasti punya kewajiban tiap-tiap Muslim itu untuk belajar. Jadi mestinya sepanjang hidup kewajiban untuk belajar itu. Tapi pemerintah mengadakan 12 tahun. 12 tahun ya. Cukup. 9 tahun. 9 tahun baru Ya. Jadi itu penting karena merupakan pendidikan dasar. Sebelum menginjak masa-masa dewasa atau nanti dihadapkan pada realita kehidupan nanti setelah dewasa, minimal sudah mengenyam punya pendidikan dasar di SD, SMP, SMA. Penting itu karena sumber daya manusia nantinya kan tidak ingin pemerintah kita ini sumber dayanya SDM daripada masyarakat itu kan kayak gitu. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Lalu bagaimana nasib masyarakat yang tidak mampu membayar sekolah untuk anaknya? Saya kira sudah ada itu pemerintah mengadakan mungkin beberapa program beasiswa. Baik. Jadi mungkin ada yang pakai KIS, kartu KIP ya, Iya, kartu Indonesia Indonesia Pintar. Pintar itu mungkin seperti itu yang dilakukan untuk bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membiayai anak ke sekolah, kira itu. Baik, kita lanjut. Iya, monggo. Bagaimana dengan orang yang tinggal di pelosok? Apakah mereka harus tetap bersekolah? Ya harus tetap, karena pemerintah juga sudah menyediakan di pelosok pun kayak mungkin di Kecamatan Lingkong ini ada di mungkin daerah yang di pedalaman itu ada sekolah menengah pertama satu atap itu untuk mengcover mereka-mereka yang mungkin terlalu jauh untuk datang ke kota atau ke desa di pedalaman di
berikan sekolahan lanjutan atau apa. Baik, kita buka. Jadi monggo. Kenapa program wajib belajar 9 tahun perlu untuk dilanjutkan? Ya betul. Karena 9 tahun lulusan SMP ya. Ya, Saya kira SMP itu mungkin masih kurang, jadi pendidikan dasar untuk kemandirian orang bekal untuk kemandirian nantinya setelah dewasa berumah tangga itu saya kira kurang, jadi perlu ditambah satu jenjang lagi, yaitu di mungkin sekolah menengah umum. Baik, kita Jadi, lanjutkan. monggo. Generasi seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah sehingga melanjutkan dari program wajib belajar 9 tahun ke 12 tahun? Oh iya, mungkin itu bukan hanya keinginan pemerintah, itu keinginan kita semua, keinginan masyarakat seluruh Indonesia. Jadi amanah Undang-Undang Dasar kita bahwa pendidikan itu suatu kebutuhan bagi segenap masyarakatnya. Pasal, kalau nggak salah, pasal berapa itu? 31 ya? Iya, untuk pendidikan. Oke, pasal berapa? Karena masih ingat. Ya itu ada pokoknya di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu khusus untuk pendidikan itu ada. Ya, artinya tempat Jadi kalau di pembukaan undang-undang juga dicantumkan. Jadi memang itu suatu kebutuhan kita bernegara yang memang ke depan, masa depan negara yang terletak pada anak-anak. Artinya seperti dengan ini menjadi ke depan itu menjadi generasi penerus bangsa. Jadi kita semua menginginkan generasi kita ini adalah generasi yang berkualitas tinggi dan kuat serta mencukupi secara keilmuannya. Saya kira seperti itu. Terima kasih atas semua pendapat-pendapat yang telah Bapak sampaikan. Mungkin- Oke, ya sama-sama. Mungkin wawancara kita bisa kita akhiri di sini. Terima kasih Bapak, saya mohon pamit. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anaya Najwa Amelia akan mewawancarai guru dari SMPN 1 Lengkong. Baik, mari kita dengarkan pendapat dari beliau. Sebelumnya silahkan perkenalkan diri Anda. Nama saya Purnamiati, saya adalah seorang guru yang telah purna tugas, menyelesaikan tugas mengajar hingga sampai tahun ini sudah purna. Baik, tanpa berlama-lama mungkin bisa langsung ke pertanyaan. Ya, silakan. Menurut Anda, kenapa pemerintah Indonesia mengeluarkan program wajib belajar? Ya, karena di dalam undang-undang dasar ya bahwa orang Indonesia atau warga Indonesia itu harus memiliki visi misi ke depan. Dasarnya adalah kita harus tetap bersekolah. Jadi sekolah itu adalah merupakan aset masa depan. Artinya aset adalah tabungan di masa depan. Karena orang yang berilmu itu akan dijaga oleh ilmunya. Apapun keadaannya, sekolah tetap nomor satu. Lalu bagaimana dengan nasib masyarakat yang tidak mampu membayar sekolah untuk anaknya? Apakah mereka harus tetap bersekolah? Tetap bersekolah, Mbak, karena pemerintah itu tidak akan lepas tangan dalam membantu masyarakat bersekolah, ya, dengan cara ya memberikan dukungan berupa fasilitas, berupa perlengkapan sekolah. Misalnya adalah gedung sekolah, itu termasuk cara supaya anak-anak bisa sekolah. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang mungkin
sulit untuk pergi ke sekolah karena tempat tinggal mereka yang berada di pelosok atau pedalaman? Semua itu tergantung dari orang tua, bagaimana untuk mendorong anak-anak bisa sekolah, ya. Jadi sekolah itu sudah merupakan faktor utama, ya. Jauh dekat tempat itu tidak menjadi kendala. Misalnya di pedalaman, sampai anak-anak itu mau berjalan kaki berkilo-kilo. Karena apa? Karena mereka ingin memiliki masa depan yang lebih cerah. Jalannya satu-satunya adalah menggapai cita-cita, mewujudkan mimpinya. Ya. Jadi banyak orang yang pedalaman itu tetap sekolah walaupun harus menyeberang sungai. Itu. Kenapa program wajib belajar 9 tahun perlu dilanjutkan? Ya harus dilanjutkan, Mbak. Karena apa? Menyongsong masa depan Indonesia emas. Itu jadi harus tetap dilaksanakan program wajib belajar, ya. Jadi upayanya siapa? Yaitu tadi kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan orang yang sangat peduli dengan pendidikan. Generasi seperti apa yang diinginkan pemerintah dari program yang mereka buat dari sekolah 9 tahun ke 12 tahun? Ya, bagaimana? Tolong diulangi. Generasi seperti apa yang diinginkan pemerintah dari melanjutkan program 9 tahun ke 12 tahun? Itu yang dituntut oleh pemerintah itu supaya anak-anak bangsa ini memiliki karakter yang baik. Orang yang berkarakter yang baik pasti dia akan rajin bekerja keras untuk tetap menuntut ilmu. Itu. Makanya programnya pemerintah harus dilanjutkan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi tidak hanya stop di SD, SMP, SMA. Kalau bisa harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu adalah termasuk tugas pemerintah, tugas warga untuk mendukung anak-anak itu bisa sekolah, ya, dengan melalui wajib belajar tadi. Baik, terima kasih atas pendapat Anda. Sebelumnya juga ada kesalahan, saya mohon maaf. Kalau begitu saya pamit. Ya, ajak teman-teman belajar, ya. Jauh dekat tidak menjadi kendala untuk mencapai ilmu, karena ilmu adalah aset di masa depan. Terima kasih sama-sama. Kalau tidak ada jawaban saya yang kurang pas, kalian coba untuk mengulas kembali, menambahkan mungkin. Oke, kalau gitu saya pamit. Mistin Bilova Ramadhani akan mewawancarai guru SDN Jegrek. Mari kita dengarkan pendapat dari beliau. Sebelumnya, silakan perkenalkan diri Anda. Baik, perkenalkan nama saya Denti Aprilia Sari. Saya guru di salah satu SD di Kecamatan Lengkong, yaitu guru dari SD Negeri Jegrek, Kecamatan Lengkong. Tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut ke pertanyaan. Nomor 1. Menurut Anda, mengapa pemerintah mengeluarkan program wajib belajar? Ya, baik. Pemerintah Indonesia itu mengeluarkan wajib belajar. Kalau sekarang itu wajib belajar 12 tahun, dulu 9 tahun. Tentunya supaya generasi bangsa kita itu sekurang-kurangnya dapat berpendidikan minimal SMA. Jadi dari SD kemudian dilanjut ke SMP. SMP itu program belajar 9 tahun dan dilanjutkan ke SMA, program wajib belajar 12 tahun. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan nasib masyarakat yang tidak mampu membayar uang sekolah untuk anaknya? Ya, bagi masyarakat yang kurang mampu, misalkan merasa keberatan untuk membayar uang sekolah siswa atau anaknya, pemerintah tentunya sudah memikirkan hal tersebut. Yang pertama adanya dana BOS. Dana ini dana bantuan dari pusat, dari pemerintah untuk membiayai buku paket atau bahan-bahan untuk pelajaran peserta didik di sekolah. Kemudian ada juga program PIP. Ya, PIP itu untuk siswa-siswa yang kurang mampu. Biasanya diberikan bantuan juga dari pemerintah.
Kemudian kalau pemerintah kita sendiri, pemerintah daerah, pemerintah Nganjuk, itu ada tambahan satu program lagi bagi anak-anak yang juara 1. Kalau di SD itu juara 1, mungkin kalau kemarin ada juara 1 dan 2, itu mendapat bantuan KIC, Kartu Indonesia Cerdas ya. Jadi itu beberapa program pemerintah untuk mengatasi masalah untuk keluarga yang kurang mampu. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di pedalaman? Apakah mereka tetap harus bersekolah? Untuk masyarakat yang tinggal di pedalaman tentunya tetap harus sekolah, tetap harus pendidikan itu penting. Pemerintah juga sudah menyediakan beberapa pendidikan juga, layanan pendidikan di pelosok pedesaan-pedesaan juga sudah ada, dan itu sesuai, harus kita bisa menyesuaikan program pemerintah kita, minimal tetap wajib belajar 12 tahun. Kenapa program wajib belajar 9 tahun perlu diperlanjutkan? Tentunya untuk menghadapi tantangan di masa depan ya. Anak-anak sekarang itu disiapkan sebagai generasi emas untuk menghadapi tahun 2024, bagaimana persaingan di bidang pekerjaan maupun teknologi yang sangat-sangat ketat, sehingga anak-anak ini nanti akan dibekali dengan beberapa ilmu dan juga keterampilan untuk menghadapi era masa depan, untuk mencari pekerjaan supaya kehidupan lebih baik lagi. Generasi seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah sehingga melanjutkan program wajib belajar dari 9 tahun ke 12 tahun? Baik, tentunya generasi yang memiliki potensi untuk bersaing di masa depan, sehingga nantinya generasi-generasi emas ini bisa menjadi penerus bangsa kita. Bagaimana mewujudkan Indonesia lebih bagus lagi, lebih maju lagi, dan tentunya lebih jaya lagi. Baik, terima kasih atas pendapat Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kesalahan dan saya mohon pamit. Iya. Saya Aulia Fatmasaro akan mewawancarai mahasiswa. Mari kita mendengarkan pendapat dari salah satu warga Desa Ngasem. Sebelumnya, perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Salma Khoturnada, asal dari Desa Ngasem, umur 22 tahun, status mahasiswa. Jadi untuk pertanyaan pertama, menurut Anda, kenapa pemerintah Indonesia mengadakan program wajib belajar? Menurut saya, wajib belajar dicanangkan oleh pemerintah karena dalam dasar negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, sudah disebutkan mengenai tujuan dari pendidikan nasional, yaitu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang mana pemerintah memiliki regulasi dalam hal mencapai tujuan nasional tersebut dengan mewajibkan para generasi muda untuk wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun sendiri diterapkan pemerintah mulai dari SD atau sekolah dasar hingga ke jenjang SMP atau sekolah menengah pertama. Jadi menurut saya pribadi, program wajib belajar dijalankan oleh pemerintah yaitu dengan tujuan untuk mencapai tujuan daripada pendidikan nasional. Lalu, bagaimana nasib masyarakat yang tidak mampu membayar uang biaya sekolah? Kalau menurut saya sendiri, pemerintah juga telah menyediakan banyak bantuan ataupun beasiswa yang dapat diakses baik oleh para anak-anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata atau dalam hal ini berprestasi, maupun anak-anak yang berada di garis bawah kemiskinan. Artinya dalam hal ini masyarakat tidak perlu lagi meributkan mengenai masalah biaya karena pemerintah sendiri telah menyediakan banyak bantuan dan juga beasiswa yang dapat diakses secara mudah untuk dapat mengenyam pendidikan hingga ke 9 tahun tersebut. Lalu dengan masyarakat yang tinggal di pedalaman, apakah harus tetap bersekolah? Tentu saja harus. Hal ini telah berulang kali dibahas oleh pemerintah dan juga masyarakat, di mana akses maupun fasilitas-fasilitas pendidikan tidak hanya diperuntukkan
kepada anak-anak yang berada di kota-kota besar, melainkan juga anak-anak yang berada atau tinggal di daerah pedesaan maupun daerah terpencil. Karena menurut saya pribadi, banyak anak-anak yang sebenarnya anak-anak yang tinggal di daerah tertinggal itu memiliki potensi yang sama besarnya dengan anak-anak yang tinggal di daerah dengan fasilitas-fasilitas pendidikan yang telah mumpuni. Artinya artinya pemerintah di sini harus terus berupaya untuk dapat menyetarakan pendidikan baik di kota-kota besar maupun di desa-desa terpencil ataupun yang tertinggal. Kenapa program wajib belajar 9 tahun wajib dilanjutkan? Wajib dilanjutkan dalam hal ini berarti wajib dilanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama. Ya, kalau begitu menurut saya, karena pada saat ini atau di industri yang sudah memasuki 5.0, sekolah menengah pertama saya rasa belum cukup untuk membekali para anak-anak agar dapat terjun langsung ke masyarakat atau mencari pekerjaan. Artinya jenjang pendidikan harus terus dilanjutkan hingga ke tahap sekolah menengah pertama ataupun kalau bisa ke universitas atau perguruan tinggi. Karena pada dasarnya bekal pendidikan yang diberikan oleh instansi-instansi pendidikan tinggi itu sangat berguna untuk menunjang kemampuan maupun keterampilan anak-anak agar dapat mencari pekerjaan untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya, seperti itu. Generasi seperti apa yang diinginkan oleh para pemerintah sehingga melanjutkan dari program wajib belajar 9 tahun hingga 12 tahun? Menurut saya itu tadi, generasi yang mampu untuk dapat mencari pekerjaan, untuk dapat meningkatkan taraf hidup, dan juga generasi yang mampu bersaing, di mana kita tahu bahwa saat ini Indonesia sendiri telah memasuki industri 5.0, di mana kemampuan dasar saja tidak cukup, yang mana para anak-anak ini harus senantiasa dibekali oleh pendidikan maupun keterampilan yang hanya dapat diraih pada lembaga-lembaga sekolah, seperti itu. Baik, terima kasih atas penyampaian pendapat Anda. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Putri akan mewawancarai perangkat Kecamatan Jatikalen. Mari kita mendengarkan pendapat dari beliau. Sebelumnya, perkenalkan nama Bapak siapa? Nama saya Gustono. Saya perangkat desa. Untuk soal nomor pertama, menurut Anda, kenapa pemerintah mengeluarkan program wajib belajar? Ya agar masyarakat bangsa ini semuanya mengenyam pendidikan dengan baik untuk menghilangkan buta huruf atau buta aksara, biar semua masyarakat pandai dan bisa baca tulis, tidak ada yang tertinggal. Makanya program itu perlu diadakan oleh pemerintah. Soal nomor 2, lalu bagaimana nasib masyarakat Indonesia yang tidak mampu membayar uang sekolah anaknya? Kalau untuk sekarang saya kira tidak ada yang tidak membayar, karena pemerintah sekarang kan mengadakan program yang namanya BOS. Jadi BOS itu kan untuk keperluan pendidikan di sekolah. Maka dengan adanya BOS, maka orang yang tidak mampu, masyarakat tidak mampu, maka akan tertolong, terbantu dengan program tersebut. Soal nomor 3, bagaimana nasib masyarakat yang tinggal di pedalaman? Apakah mereka tetap harus bersekolah? Iya, tetap harus bersekolah, karena sudah merupakan program dari pemerintah mengadakan program kelanjutan belajar 9 tahun dan 12 tahun. Dan dimanapun, karena itu sebagai warga negara, warga bangsa, maka wajib pendidikan itu diutamakan, biar mereka setara juga dengan masyarakat yang ada di perkotaan. Soal nomor 4, kenapa program wajib belajar 9 tahun perlu dilanjutkan?
Ya perlu agar masyarakat Indonesia generasi muda nanti bisa bersaing dengan generasi muda yang ada di luar negeri sana. Jadi biar pendidikan setara, karena persaingan ya pekerjaan, persaingan ekonomi itu membutuhkan pendidikan yang tinggi. Karena kalau pendidikan itu nggak tinggi nanti tidak akan memperoleh pekerjaan yang layak. Soal nomor 5, generasi seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah sehingga program wajib belajar perlu dilanjutkan? Ya, generasi yang siap pakai, karena sebagai penerus bangsa, jadi yang melanjutkan perjuangan bapak-bapak sudah ada nanti, biar mereka mampu bersaing di bidang apapun, jadi terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena era sekarang adalah era teknologi, maka pendidikan harus berkelanjutan, tidak boleh berhenti. Jadi karena majunya suatu bangsa itu adalah tergantung generasi muda yang sekarang ini. Terima kasih atas penjelasan yang Bapak berikan. Mohon maaf ada kesalahan. Ya, sebaliknya apabila jawaban saya kurang berkenan karena ini mungkin sudah di luar daripada pelajaran ada yang di sekolah, akan tetapi semua itu saya yakin pasti ada hubungan yang signifikan dengan yang diajarkan di sekolah dan tujuan negara kita melanjutkan program sekolah yang berkelanjutan tersebut. Kalau begitu saya pamit. Ya. Jadi, di sini kelompok kami akan mensosialisasikan tentang materi pentingnya wajib belajar. Perkenalkan, nama saya Afla Cengesi, absen 1. Dan di samping kiri saya, Aulia Fatma Saro, absen 5. Di samping kanan saya Mafika Rasyana Putri, absen 21. Baik, akan kita mulai. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Beberapa kampanye tujuan bangsa, salah satunya adalah mensukseskan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membuat program wajib belajar. Pemerintah menyadari dengan benar pentingnya kebutuhan peningkatan pendidikan sebagai alat peningkatan sumber daya manusia. Selain itu, pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara, seperti tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Kemudian pada tahun 1994 pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang pedoman pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar. Kebijakan ini cukup berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenyam pendidikan. Dalam peraturan pemerintah Indonesia yang dimaksud dengan wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Karena pendidikan adalah hal penting untuk generasi mendatang untuk suatu negara. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan program wajib belajar 9 tahun dengan harapan dapat memberikan bekal kemampuan dasar bagi siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara. Dengan demikian, pengertian lengkap wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah kewajiban anak usia 7-15 tahun dengan menempuh pendidikan dan menamatkan sekolah dasar atau sederajat, serta melanjutkan sekolah tingkat pertama atau sederajat sampai tamat. Karena implementasi program wajib belajar 9 tahun berhasil, pemerintah pun meneruskan program wajib belajar 9 tahun ke 12 tahun. Program wajib belajar 12 tahun dimaksudkan agar generasi bangsa sekurang-kurangnya tamatan sekolah menengah atas. Program ini juga dimaksudkan untuk menjaga keberhasilan
keberhasilan dan kesinambungan dari program sebelumnya, sekaligus untuk menciptakan generasi emas di Indonesia di tahun 2045. Jika selama ini masih didominasi yang berpendidikan SD, maka ke depan tingkat pendidikan angkatan kerja diharapkan meningkat. Wajib belajar harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia agar menghasilkan generasi yang berkualitas dan mampu bersaing dengan negara lain. Program wajib belajar sebagai bentuk kampanye yaitu meningkatkan kecepatan kerja. Dengan program ini masyarakat diharapkan bisa menyerap pengetahuan lebih banyak sehingga mampu menentukan arah hidup serta menjadi pribadi yang lebih baik, kreatif, dan mampu menciptakan lapangan kerja. 2. Mengurangi angka lalai sekolah. Dengan program ini masyarakat diharapkan lebih smart dalam bermain